Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita di sini akan membahas tentang akuntansi. Jadi di mana akuntansi itu pasti banyak materi atau mungkin beberapa teman-teman di sini yang sudah tahu akuntansi itu seperti apa. Nah, tapi yang akan lebih kita bahas di pertemuan kali ini itu yaitu tentang jurnal khusus. Nah, jurnal khusus di mana yang akan dibahas nanti oleh presenter kita bernama Ibu Kristiani SEGR, kemudian akan dibantu oleh moderator kita yaitu Ibu Sisca Mantikasari SPD. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib dalam kegiatan webinar hari ini. Yang pertama, ketika virtual koordinator training berlangsung, mohon untuk peserta untuk mematikan mikrofonnya atau di-mute. Kemudian, kameranya dimatikan, sehingga yang ada di layar hanya presenter dan presentasi dan kamera presenter. Kemudian pada sesi tanya jawab bisa melalui chat atau bisa ditanyakan langsung. Nah, itu adalah tata tertib kita pada webinar hari ini. Baik, sekarang kita langsung untuk moderator kita dan presenter kita menjelaskan dari jurnal khusus itu seperti apa. Kepada Ibu Kristiani, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Rini. Ya, itu sebagai moderator ya Bu Sisca ya? Iya. Oke, saya serahkan ya untuk ke Bu. Oke, terima kasih Bu Rini dan Bu Kristiani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua peserta webinar hari ini. Apa kabar semuanya? Saya harap kita selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohani, apalagi kita hadapi atau melawan pandemi ya yang sudah terjadi hampir di semua negara. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, adapun topik PCT atau webinar kita hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh narasumbernya. Oke. Sebelumnya saya akan yaitu kurang lebih 1 jam ya. Kemudian pada Ibu kurang jelas atas pemaparan dari narasumber nanti silakan bertanya. Nanti pertanyaannya bisa diketik di chat box. Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke topik, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Jadi narasumber kita hari ini adalah Bu Kristiani SEGN, tempat tanggal lahir di Ngawi 29 Desember 1991. Beliau berasal dari Jawa Timur, lewat pendidikan S1 akuntansi di Universitas Bung Karno. Guru mata pelajaran kejuruan akuntansi, tahun ini mengajar ekonomi bisnis, administrasi pajak, praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di kelas 11 dan 12. Oke, beliau di SMK PGRI 2 Cibinong, sudah mengajar 5 tahun ya, dan hobi beliau adalah berbisnis. Yang sesuai dengan jurusan
flow atau laporan arus kas. Oke, nah kembali lagi ya, yang akan kita bahas di sini adalah jurnal khusus saja. Jadi kita fokus ke jurnal khusus. Baik, selanjutnya apa sih jurnal khusus itu? Kalau dari kata khusus itu berarti kira-kira sudah paham ya, intinya tuh kalau jurnal khusus itu buat yang khusus, yang kira-kira tuh sering terjadi. Nah, contohnya apa? Kita akan bahas nanti. Jadi di sini pengertian dari jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulang-ulang. Jadi sifatnya ini terjadi secara berulang-ulang. Kalau cuma sekali terjadi transaksinya ya berarti tidak usah dibuat jurnal khusus gitu. Nah, di sini ada manfaat dari jurnal khusus. Yang pertama adalah mempercepat proses data transaksi. Jadi, dengan adanya pengelompokan data yang hanya satu kali berdasarkan akun, maka pemrosesan laporan keuangan akan lebih cepat jadinya gitu ya. Di sini karena terjadi pengelompokan data sesuai akunnya, makanya laporan keuangan akan lebih cepat jadi. Kemudian yang kedua, mempermudah proses pemostingan ke dalam buku besar. Jadi di sini dengan adanya jurnal khusus, pemostingan data ke dalam buku besar dapat dilakukan secara berkala dengan lebih praktis dan lebih mudah. Karena dalam jurnal khusus, semua transaksi yang sejenis dibukukan dengan akun yang sama. Jadi karena transaksinya itu sudah dikelompokkan di dalam jurnal khusus, pada saat pemostingan ke dalam buku besar, itu sudah akan lebih gampang lagi gitu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Jadi, dengan adanya jurnal khusus, transaksi keuangan sejenis yang telah banyak tercatat dalam perusahaan akan dibukukan secara ringkas dan praktis pada satu jurnal. Sehingga dalam pemeriksaan oleh auditor dan oleh auditor internal dan auditor eksternal akan lebih mudah karena di situ sudah sesuai dengan transaksinya. Kemudian yang keempat, adanya realisasi pekerjaan. Jadi, pembagian jurnal khusus dalam 4 jenis transaksi, adanya spesialisasi dalam pencatatan sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu mengontrol adanya fraud atau kecurangan. Jadi di sini kemungkinan perubahan laporan palsu atau tindakan fraud akan terpantau lebih sulit ya dilakukan karena transaksi jurnal dicatat secara kronologis dan pihak tertentu bertanggung jawab atas kebenarannya. Nah, di situ adalah manfaat dari jurnal khusus. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis atau macam-macam jurnal khusus? Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Kemudian yang kedua adalah sales journal atau jurnal penjualan. Yang ketiga adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kemudian yang keempat adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini apakah hanya 4 macam-macam jurnal khusus? Tidak. Kalau seandainya perusahaan itu sering mencatat transaksi kaitannya dengan kas kecil, itu bisa juga kita buat yang namanya petty cash journal atau jurnal kas kecil. Jadi, jurnal khusus ini disesuaikan oleh perusahaannya. Kebutuhan perusahaan itu apa aja sih? Yang kira-kira sering terjadi itu apa sih? Nah, itu yang dibuat jurnal khusus. Kemudian, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, di sini purchase journal atau jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian secara kredit. Jadi di sini setiap ada transaksi pembelian secara kredit dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Nah, dokumen yang bersangkutan dengan pembelian secara kredit yaitu adalah faktur pembelian. Kemudian bentuknya jurnal pembelian itu seperti ini. Ada PT itu diisi PT kita ya. Kemudian di sini ada namanya purchase journal. Nah, period ini tahun berapa
biasanya 31 Desember 2021, kemudian seperti itu. Kemudian di sini ada date. Nah, date ini nanti kita akan isi tanggal, kemudian invoice number itu diisi ya. Diisi dari faktur faktur pembeliannya itu nomor berapa. Kemudian description, di description ini hanya ditulis nama PT-nya. Jadi kalau kita beli di PT A, cukup di sini deskripsinya ditulis PT A. Kemudian referensi di sini kita boleh kosongkan. Kemudian di sini di debit itu ada merchandise inventory. Merchandise inventory itu artinya persediaan barang dagang. Jadi kalau kita membeli barang dagang secara kredit, otomatis persediaan barang dagang kita bertambah. Kalau bertambah berarti di sebelah debit. Kemudian ada fed in itu adalah pajak masukan ya. Jadi di sini setiap biasanya kita membeli barang itu pasti ada yang namanya pajak masukan. Kemudian ada freight in, ini adalah biaya angkut pembelian. Kemudian yang dikredit adalah account payable. Ini pasti hanya satu aja akunnya yang di sebelah kredit. Kenapa? Karena kita membeli barangnya secara kredit, otomatis yang dikredit hanya account payable-nya saja. Nah, di sini di debitnya agak lebih banyak ya. Ada persediaan barang dagang, kemudian ada pajak masukan, kemudian ada biaya angkut pembelian. Jadi memang pada saat membeli itu pasti kita dikenakan biaya tambahan, yaitu pajak dan biaya angkut. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan secara kredit. Kalau tadi jurnal pembelian digunakan untuk transaksi pembelian secara kredit, nah kalau jurnal penjualan itu digunakan untuk transaksi penjualan secara kredit. Jadi di sini dokumen transaksinya adalah faktur penjualan. Sama-sama faktur ya, tapi bedanya di sini faktur penjualan. Kemudian bentuk dari jurnal penjualan adalah seperti ini. PT-nya diisi PT kita, sales jurnal, periodenya berapa. Kemudian di sini ada tanggal ya. Ada tanggal, diisi tanggal pembeliannya, tanggal penjualannya, kemudian invoice number-nya ini diisi dari faktur penjualannya. Di deskripsinya di sini ditulis contoh, kalau kita menjual barang dagangan di PTB, berarti di deskripsinya cukup ditulis PTB. Kemudian di debitnya ini ada account receivable. Account receivable itu adalah piutang dagang. Kemudian yang dikredit ini ada sales. Sales itu adalah penjualan, kemudian ada freight collect itu adalah biaya angkut penjualan, kemudian PPN outcome itu adalah pajak keluaran. Jadi di sini berbanding terbalik dengan jurnal pembelian ya. Kalau tadi jurnal pembelian di sebelah debitnya yang banyak, ada merchandise inventory, kemudian ada pajak masukan, kemudian ada biaya angkut pembelian. Nah, kalau di jurnal penjualan di sini yang agak banyak di sebelah kreditnya. Ada sales, ada freight collect, sama PPN outcome atau pajak keluaran. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Jadi kira-kira kalau kita menerima uang, itu pasti kita akan masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini difungsikan untuk transaksi secara tunai, hanya transaksi secara tunai. Contohnya apa? Penjualan tunai. Kalau kita menjual barang secara tunai, otomatis kita sudah menerima uang. Kalau kita sudah menerima uang, otomatis kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi berbeda ya, kalau tadi ada jurnal penjualan, digunakan untuk penjualan secara kredit. Nah, di sini ada jurnal penerimaan kas, digunakan untuk penjualan secara tunai. Bisa membedakan ya. Kalau tadi pada saat kita menjual secara kredit itu kita belum menerima uang, makanya kita masukkan ke dalam jurnal penjualan, tetapi pada saat jurnal penerimaan kas, itu karena kita sudah menerima uang secara tunai, artinya kita harus masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke. Contoh yang lainnya ada penerimaan pelunasan utang. Jadi kalau seandainya waktu itu kita menjual secara kredit, kemudian hari ini
itu ada pelunasan dari utang, nah itu kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena kita sudah menerima uang kas tersebut, gitu. Karena akan menambah kas kita. Kemudian selanjutnya, retur pembelian secara tunai. Nah, di sini jelas ya, pada saat kita membeli secara tunai, otomatis uang kita kan berkurang. Nah, kemudian ternyata retur itu bisa terjadi ketika mungkin barangnya tidak sesuai dengan kemauan kita, atau mungkin barang itu reject. Artinya, barang yang kita beli kita kembalikan lagi kepada pedagang. Artinya, kalau kita kembalikan lagi barang tersebut, kita akan menerima uang kembali gitu. Jadi uangnya masuk lagi ke perusahaan kita. Makanya kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan selanjutnya adalah penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan ini bisa terjadi mungkin dari pendapatan sewa, kemudian bisa terjadi mungkin ada bunga dari bank dan sebagainya. Itu ya jurnal penerimaan kas. Oke, bentuk dari jurnal penerimaan kas itu seperti ini. Ada PT, kemudian cash receipt journal, periodenya berapa. Nah, di sini ada date, ditulis tanggal transaksinya. Evidence number itu ditulis nomor bukti transaksinya ya. Kemudian description itu biasanya ditulis kira-kira ini dari transaksi apa? Contoh dari pelunasan utang PT B. Nah, itu boleh. Kemudian di sini ada debitnya adalah cash in bank. Cash in bank itu pasti bertambah karena kas kita masuk ya. Kemudian kalau seandainya yang masuk itu bukan cash in bank, itu bisa kita masukkan ke other account di sini ya. Kemudian di bagian kredit itu ada account receivable. Berarti ini difungsikan ketika ada customer kita yang bayar utang. Jadi pada saat customer kita bayar utang, otomatis kas kita bertambah di sebelah debit, kemudian piutang dagang kita berkurang, kita masukkan di sebelah kredit. Nah, kemudian di sini ada juga namanya other account atau akun lain-lain atau biasa disebut dengan serba-serbi ya. Jadi di sini fungsinya gini, kalau seandainya kita menjual aset berupa kendaraan, nah kan nggak mungkin di sini kreditnya account receivable ya. Makanya kita masukkan ke dalam other account. Nanti kita bisa, karena kita menjual kendaraan, otomatis di sini other account-nya boleh ditulis kendaraan. Jadi kendaraan kita berkurang karena memang sudah kita jual. Gitu ya. Oke, selanjutnya jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di dalam jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang secara tunai. Kalau tadi penerimaan kas itu difungsikan untuk menerima kas secara tunai, kalau di sini pengeluaran secara tunai. Contohnya apa? Di sini ada pembelian secara tunai. Jadi kalau tadi jurnal pembelian itu difungsikan untuk pembelian secara kredit, kalau jurnal pengeluaran kas ini difungsikan untuk membeli barang secara tunai. Kalau kita membeli barang secara tunai, otomatis kita langsung mengeluarkan uang. Kalau uang kas perusahaan itu berkurang, berarti kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian contoh lainnya adalah pelunasan utang. Jadi kalau seandainya sebelum contoh bulan lalu kita membeli barang secara kredit, otomatis kan kita belum mengeluarkan uang. Nah, pada saat kita membayar utang, berarti kita langsung memasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga contohnya adalah retur penjualan. Jadi pada saat kita menjual barang, otomatis kas kita bertambah kan. Kemudian ternyata terjadi retur. Retur itu sudah saya sebutkan di awal. Bisa terjadi mungkin barang tidak sesuai dengan keinginan customer atau mungkin barang itu reject. Nah, ketika barang itu dikembalikan ke kita, berarti kita harus mengembalikan uang juga kepada customer. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran beban, kemudian pengambilan uang tunai untuk pribadi. Jadi beban ini mungkin untuk beban gaji atau mungkin beban listrik dan sebagainya. Atau mungkin bisa jadi di sini pengambilan uang tunai secara pribadi biasanya disebut dengan withdraw ya, atau pengambilan sebagian oleh si pemilik saham.
Oke, materinya sudah habis, Ibu Sisca. Boleh dipandu, mungkin akan ada sesi tanya jawab. Baik, Bu Kristiani, terima kasih atas pemaparan yang sangat bagus dan lugas ya. Semoga Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini dipahami apa yang sudah dijelaskan dan semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di chat box. Jangan sebutkan nama dan asal sekolahnya atau instansinya ya Bapak Ibu. Oke, kami tunggu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, bisa diketik. Atau ada yang ingin bicara langsung? Mungkin saya, Bu. Oh iya, baik. Bu Ratnasari, silahkan. Ya, bicara langsung aja. Iya, baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Sebuah materi yang sangat menarik, meskipun ini khusus tentang laporan keuangan dagang ya. Mungkin boleh saya bertanya, mungkin yang berhubungan, tetapi berhubungan dengan laporan keuangan, tetapi bukan untuk sebuah dagang gitu ya. Mungkin di sini saya lebih cenderung ke laporan keuangan dalam sebuah lembaga. Yang pertama itu tadi pas di pemaparan ada, yang pertama itu dari bukti transaksi ya. Bukti transaksi, terus buku khusus, jurnal khusus, itu yang di bagian yang pertama. Nah, saya mau bertanya, dalam membuat sebuah laporan keuangan itu apakah berangkat dari sebuah bukti transaksi, sedangkan gitu saya membuat laporan keuangan, contohnya di lembaga saya di sekolah dasar, laporan keuangan yang disebut dengan SPJ yang baru 2 tahun ini menggeluti tentang RKAS dalam sebuah aplikasi Arkas, itu kami dari rencana dulu gitu. Jadi rencana dibuat untuk 1 tahun dan kami harus fokus ke itu dulu. Kalau tadi dalam pemaparan ada dari dari kwitansi dulu, dari bukti transaksi dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebuah bukan cerita ya. Misalkan kita direncanakan dalam bulan Januari kita mengadakan ini baru rencana transaksi, misalkan kegiatan beli apa gitu ya. Terus terrealisasi di bulan Maret. Jadi karena belum ada uang nih bulan Januari, terrealisasi di bulan Maret. Nah, untuk laporan keuangannya, apakah itu dicatat di bulan Maret? Dan bagaimana itu tentang suka ada lunas bayar atau dicatat di bulan Januari? Mungkin itu dulu aja, dulu aja. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Ratnasari. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Bu Kristiani, apakah bisa langsung dijawab? Oke, Ibu Sisca. Saya jawab langsung ya, Ibu Ratnasari. Terima kasih banyak ya pertanyaannya ya. Bu Ratnasari berarti dari SDN ya? Sekolah dasar ya? Iya. Oke. Jadi memang di dalam sebuah pencatatan laporan keuangan itu agak berbeda di dalam akuntansi dan di lembaga, Bu. Biasanya sekarang di SMK itu kita sudah belajar yang namanya laporan keuangan desa. Nah, pada saat kita pelajari ternyata itu berbeda, Bu. Antara akuntansi, pencatatan secara akuntansi dan pencatatan secara desa. Ini saya ngomongnya desa ya, Bu, karena memang kurang lebih sama di desa itu sama di DSD itu sama. Nah, memang pencatatan itu berbeda. Yang saya bahas di sini adalah tentang akuntansi. Nah, akuntansi itu dimulai dengan yang namanya bukti transaksi. Jadi kalau tidak ada bukti transaksi, kita tidak bisa buat pencatatan, Bu. Kita nggak akan bisa buat yang namanya jurnal. Itu nggak akan bisa. Karena di dalam akuntansi itu
sumber dasarnya adalah bukti transaksi. Berbeda dengan halnya lembaga desa atau mungkin di SD Ibu ya, itu memang ada yang namanya biasanya rencana ya Bu, rencana karena memang di situ sumber dananya itu dari pemerintah biasanya. Makanya sebelum sebelum membuat pada saat membuat rencana itu kemudian akan kita setorkan ke pemerintah. Betul begitu bukan Bu? Kalau di SD ya? Kalau di desa sih kurang lebih seperti itu. Jadi pemerintah desa itu membuat rencana anggaran untuk 1 tahun, kemudian kita setorkan, kemudian akan ada uang masuk gitu. Nah kalau di akuntansi tidak seperti itu Bu, uangnya sudah ada duluan. Makanya kita pada saat mencatat jurnal itu harus ada yang namanya bukti transaksi sebagai dokumen pendukungnya. Kurang lebih seperti itu Bu untuk pencatatannya. Kemudian yang kedua, kalau di dalam akuntansi itu pada saat ada transaksi, hari itu juga kita harus dicatat. Tidak bisa kayak Ibu tadi gimana ya? Kalau di Ibu pelunasannya bulan Maret ya, kalau nggak salah Bu Sisja. Begini, kan benar kalau tadi kan akuntansi berbeda mungkin dengan pencatatan sebuah lembaga ya, berarti laporan keuangan secara akuntansi dengan laporan keuangan di sebuah lembaga itu mungkin berbeda. Intinya tadi itu. Terus ini dimisalkan kita rencananya bulan Januari, misalkan beli ATK nih, karena tidak ada uang terrealisasi di bulan Maret. Nah, yang saya tanyakan itu apakah untuk laporan keuangannya, misalkan untuk di BKU itu apakah disimpan di Januari atau di Maret dengan catatan yang disebut dengan lunas bayar. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami nih pertanyaan saya. Ya, tapi saya lebih mengarah ke akuntansi ya, Bu. Nggak apa. Nggak apa. Saya kira mungkin sama ya. Sebuah laporan gitu. Itu kan menginduknya akuntansi. Karena pernah ada sebuah semboyan juga gitu nih. Saya bukan orang akuntansi. Meskipun saya salah, saya tidak takut gitu. Kalau saya orang akuntansi, terus saya salah dalam sebuah laporan, mungkin dikeyek lah kalau kata bahasa Sundanya mah dikeyek gitu, kenapa salah, kita sudah jobnya di akuntan gitu. Kalau saya kan backgroundnya berbeda, dituntut untuk membuat sebuah laporan keuangan gitu. Tapi meskipun saya tidak bisa, mungkin ilmu dari siapa saja, seperti tadi kan pelaporannya mulai dari bukti, terus jurnal khusus ke buku besar, terus ada lagi penyesuaian sampai ke titik ke titik laporan yang disebut SPJ itu seperti apa. Itu saya jadi mengetahui. Seperti itu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu Ratna. Jadi saya perjelas lagi ya, memang di dalam akuntansi itu pencatatan laporan keuangannya sangat berbeda kalau menurut saya dengan suatu lembaga. Kalau tadi rencananya di bulan Januari, kemudian realisasinya di bulan Maret, itu pada saat bulan Januari tidak akan ada namanya pencatatan. Jadi memang di dalam akuntansi, pencatatan itu hanya akan ada ketika ada bukti transaksi, otomatis pada saat transaksi itu terjadi. Kalau seandainya itu hanya rencana atau mungkin hanya planning, itu mungkin hanya catatannya si akunting saja. Jadi mungkin dia buat catatan kecil di bukunya, nanti akan beli ATK gitu. Jadi tidak akan dibuat jurnal dahulu kalau memang belum ada bukti transaksi. Intinya seperti itu Ibu Ratna ya. Terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Mungkin yang lain? Terima kasih. Iya Bu, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ratnasari dan jawaban yang cukup jelas ya menurut saya dari Bu Kristiani. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Tidak ada pertanyaan? Ini kita tunggu atau bagaimana Ibu? Boleh Bu, kita tunggu 1 menit lagi kali ya, mungkin sedang merencanakan pertanyaan. Ya baik, kita tunggu 1 menit ya. Bagi yang ada pertanyaan, silakan diketik pertanyaan di chat box.
Mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi, Bu Cica? Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita akhiri webinar kita hari ini, mungkin saya akan menyampaikan sedikit rangkuman apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bu Kristiani, yaitu yang pertama, jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang. Kemudian, jenis-jenis jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama, jurnal penjualan atau sales journal. Kedua, jurnal pembelian atau purchase journal. Yang ketiga, jurnal pengeluaran cash atau cash payment journal. Yang keempat, jurnal penerimaan cash atau cash receipt journal. Oke. Kemudian manfaat jurnal khusus itu apa? Ada beberapa manfaatnya nih. Yang pertama, mempercepat proses data transaksi. Yang kedua, memperlihatkan ke buku besar. Yang ketiga, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Keempat, adanya spesialisasi pekerjaan. Dan yang terakhir itu mengontrol data fraud. Oke, itu adalah beberapa rangkuman dari pembahasan webinar kita hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini, kemudian kepada Bapak Ibu sekalian juga yang sudah sempat hadir di webinar kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke host ya. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih Ibu Sisca sebagai moderator dan Ibu Kristiani sebagai narasumber kita di webinar pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar kita hari ini mengenai jurnal khusus yang telah dibawakan oleh narasumber kita Ibu Kristiani SEGR dan dipandu oleh moderator kita Ibu Sisca Mantikasari SPD telah selesai, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar kita pagi ini dan yang telah memberikan pertanyaan ya. Semoga webinar kali ini tentang jurnal khusus dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang atau di webinar berikutnya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan kembali untuk yang belum mengisi presensi ya Bapak Ibu, atau daftar hadir yang belum silahkan diisi. Ya, untuk presensinya sudah kita share di chat box ya. Silahkan Bapak Ibu untuk peserta webinarnya diisi presensinya. Mungkin yang sudah mengisi presensi boleh keluar ya Bapak Ibu. Recordnya di stop dulu ya.